pakai kerudung. Cuma nah, kenapa Islam pakai kerudung seperti ini? Jadi orang-orang yang pakai kerudung hanya rambutnya saja, mukanya itu terbuka, itu sebetulnya wanita jahiliyah. Sebetulnya. Hah? Itu wanita jahiliyah. Maka turun ayat agar supaya menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Sebab kalau tidak, itu jahiliyah, wanita jahiliyah, biasa pakai kerudung. Ya kan dilipat di lehernya, disampingkan ke belakang. Itu sebetulnya kan wanita jahiliyah berkerudung seperti itu. Tapi kenapa orang tak paham juga? Bahkan ya kan istri para kiai, para ustadz pun seperti itu. Kerudungnya, pakaiannya seperti itu. Yang padahal surat An-Nur ayat 90, ya kan? Kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna wala yu'zuna wallahu ghafurur rahim. Kul, katakanlah olehmu. Dulu disampaikan oleh Rasulullah pada umatnya. Nah sekarang pewarisnya, ya, yang menyampaikan ayat Allah itu pewaris, pewaris nak dan pewaris para seperti itu. Al ulama masabul ardi, sebagai penyinar di bumi. Wa warasatuhu, dan pewaris Rasulullah, pewaris Rasulullah anbiya, dan pewaris para nabi. Jadi 25 nabi itu diwariskan, ya kan? Yang namanya ulama. Jadi ulama itu nomor 2 dari Rasulullah tingkatannya, seperti itu. Itu ulama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul li azwajika, katakanlah olehmu. Kepada siapa? Li azwajika, kepada istri-istrimu. Ya kan? Istri-istrimu. Istri sampean. Katakanlah wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Anak perempuanmu, ya kan? Wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita yang beriman. Ya kan? Banyak di jalanannya beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar supaya menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya, bukan mukanya, yang bukan palanya. Dulu ketika Rasulullah diturunkan ayat ini, cuma satu matanya yang terlihat, tinggal narik doang. Burdahnya itu tinggal narik doang, jadi satu mata. Pertama satu mata. Rasulullah berikan penglihatan itu ketika ada laki-laki tinggal narik cuma satu mata. Lama kemudian dua mata. Yang pertamanya satu mata. Kemudian dua mata. Zalika adna ayuramna, agar supaya dikenali ke muslimahannya. Jahiliyah juga pakai kerudung. Lah pakai kerudungnya seperti kita melihat orang-orang yang di sekitar kita pakai kerudung, itu sama dengan wanita jahiliyah. Kalau kita lihat, jangan-jangan di Tembora, ya kan,
di Timur Tengah. Kalau di Temboran cuma hanya satu kampung. Madinah, seluruh wanita pendatang tidak ada yang terlihat wajahnya. Semua berburda semua. Ya kan? Suatu apalagi di Arab bukan biangnya. Tapi sebetulnya biangnya ya di Madinah. Biangnya turun ayat itu di Madinah. Riyadh di Timur Tengah itu sebagian besar wanita jarang yang terlihat mukanya, semua berburda semua. Karena yang ditutup cuma hanya rambutnya itu cuma hanya ya kan hanya sekedar saja menutupi kepanasannya, hanya memantas doang, hanya memantas. Sebetulnya itu wanita jahiliyah. Agar supaya bisa dikenali kemuslimahannya. Wala yu'zaina, juga agar tidak disakiti, tidak diremehkan, tidak diremehkan. Ketika orang yang berbicara lewat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dihargai, dihormati. Karena kalau tidak ditutup itu mukanya dengan burdanya, wallahu ghafurur rahim, Allah tak akan mengampuni itu wanita. Sebab setiap hari membuka orang. Dia bilang, wah sholat aja mukanya dibuka. Apalagi kita hidup sehari-hari katanya. Sholat aja muka dibuka, lain. Di dalam ilmu fikih ya kan. Kitab dasar itu kasih patuh saja. Aurat wanita di dalam sholat, seluruh tubuhnya itu aurat kecuali muka dengan dua telapak tangan. Kalau dalam sholat, di luar sholat, wajhu, ya kan? Aurat wanita, jami'u badaniha, seluruh tubuhnya. Enak saja itu. Ini yang bicaranya istri ustaz. Bahkan ya ustaznya sendiri tidak mengerti tentang masalah burda. Tidak mengerti. Itu ustaznya. Ustaznya mengajar. Kadang-kadang dia masail. Tapi kenapa ilmu fikihnya itu nggak dibaca? Kenapa? Tentang masalah aurat wanita. Kenapa dibaca? Baca makamnya aja, sarahnya baca. Terus suara wanita malah lebih keras. Malah lebih keras. Boleh dikeraskan, tapi di lingkungan orang-orang Islam. Haram di lingkungan orang-orang kafir. Seperti itu. Ini jangan dioperalihkan. Boleh, ya kan, lagu Al-Quran, ya kan, lagu-lagu Islami, boleh keras, tapi di lingkungan orang-orang bukan di tengah-tengah orang kafir. Sebab orang kafir itu pada zaman jahiliyah ganas. Ya kan inginnya nerekam aja kan gitu. Makanya kalau bicara di jahiliyah itu kalau wanita harus bisik-bisik, jangan sampai kedengeran orang-orang jahiliyah lelaki. Sebab apa? Ya, yang nama jahil. Tahu jahil? Oh, bandar itu, bangor. Seperti itu, jahil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Was-sama'i wat-tariq. Was-sama'i demi langit, wat-tariq. Wat-tariq bintang yang memancar aja. Was-sama'i wat-tariq demi langit dan bintang. Wa ma'adraka ma-tariq, apa itu? Apa itu tariq? An-najmu saqib. Sinar yang memancar tajam. Wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Tiap manusia didampingi oleh dua malaikat. Namanya malaikat
Apa tuh? Roket? Hati. Hah? Hati. Dimanapun berada, apapun yang kita kerjakan, kebaikan, kejahatan, Hatinya tapi enak aja. Makanya orang yang tak beribadah setiap hari, berapa hitung dosanya? Hitung dosanya. Orang yang tidak menjalankan ibadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, sebetulnya itu penyembah setan. Bukan berarti orang yang maling, membunuh, memperkosa. Taunya orang nggak sholat itu nggak dosa, iya kan? Subhanallah. Taunya maling dosa, korupsi dosa. Orang nggak sholatnya nggak dosa. lebih parah nggak sholat. Pada zaman Rasulullah orang yang nggak sholat aja turun ayat. Orang Islam nggak sholat turun itu ayat. Dalam surat Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad alaikum, bukankah aku melarang wahai bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Janganlah kamu menyembah setan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu musuh besar ya bagimu. Orang yang tidak sholat itu bukan musuhnya, tapi temannya. Wa ani budu. Wa ani buduni. Sembahlah aku. Hadza siratum. Inilah jalan terbaik untukmu. Jika tidak, walaqad adzalla minkum dibilang kasira. Jika kau tidak sholat, sungguh setan. Ya kan? Sungguh setan itu banyak menyesatkan orang. Walaqad adzalla minkum. Setan itu banyak menyesatkan di antara manusia, di antara kita. Orang yang nggak sholat, nggak berdosa, padahal kan sesat. Jangan sholat, jangan sholat. Orang yang nggak sholat itu maksiat. Padahal itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu. Terang-terangan berbuat dosa. Terang-terangan berbuat dosa kepada Allah, bukannya maling, bukannya perampok. Orang nggak sholat pun itu berdosa kepada terang-terangan. Walaqad adzalla minkum jibilan katsira. Jika udah disesatkan oleh setan, juga kita kalau sudah tersesat, ya kan? Hadhihi jahannam latikum kuntum tuh aduh, inilah neraka. Ya kan? Tempat kembalimu yang dahulu kau janjikan, yang kau inginkan. Ya? Sama-sama ini kita masuk neraka ya. Subhanallah, ya kan? Dianggapnya cuma ke sudut rokok, ya kan? Celotot, aduh, udah kan gitu. Yang padahal, ya kan? Tidak seperti itu. Ya kan? Tidak seperti itu. Sakaratul maut aja, ya kan? Kalau kita renungkan, kalau di dalam kitab kuning itu sakitnya, ya kan, melebihi, ya kan, katanya 1.500 melebihi sakitnya ketika kita sakit kan gitu, ya kan. Itu sakaratul maut bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasulullah, gimana cara mencabut nyawanya? Kalau orang yang durhaka langsung dari kuping, ya kan, ntar masukin lagi, tarik lagi, ntar masukin lagi, tarik lagi, nanti masukin lagi, itu ditinggalkan tuh. Biarin dulu, biar supaya penyiksaan dalam sakaratul maut. Makanya orang yang meninggalkan sholat, jangan-jangan ya nggak sholat ya, ninggalin berjamaah aja, iya kan? Dilaknatnya dunia dan akhirat.
Tapi kalau orang-orang yang beriman yang taat kepada Allah dan Rasulullah, nyawanya dicabut seperti rambut yang ada di yang ada di nasi biasanya kan, di adonan kue, nyabutnya itu enak. Subhanallah. Sering kita lihat orang-orang yang sakaratul maut, badannya rusak, gelisah. Ya rusak itu. Karena apa? Menjola-jola, ya kan? Menjola-jola, matanya mencilak atas. Seperti itu. Jadi belum, ya kan? Itu Allah akan mengampuni terhadap hambanya, ya kan, tentang dosanya selama napasnya itu masih ada di tenggorokan, masih ditunggu. Masih tunggu ngucap gitu. Tapi kadang-kadang udah susah. Innallaha yuhibbul, ya kan, innallaha yuhibbul abdi. Innallaha, jadi sesungguhnya Allah akan mengampuni ya hambanya selama malam yugorgir, selama napasnya itu masih ada di tenggorokan, itu masih ditunggu. Kalau emangnya walaupun ditalkin kan, itu nggak bisa mengucap, nggak akan bisa mengucap, udah tertutup, tidak bisa. Jadi nggak semudah. Padahal masih ditunggu ya. Barang siapa di akhir hidupnya membaca 8 kalimat thayyibah la ilaha illallah dakhala, pastilah itu orang ahli ibadah. Itu pasti orang ahli ibadah. Tapi kalau orang yang enggak ibadah, boro-boro mengucapkan 8 la ilaha illallah, dicabut nyawanya juga nih akan dilaga-laga sengaja kan begitu. Kalau diceritakan ini, jadi malaikat pencabut nyawa itu punya pasukan, bukan seorang, punya pasukan, punya pasukan. Ini makanya ayat selanjutnya, wa in kullu lama alaiha hafiz bal yang juril insanu mimma kuli. Perhatikan olehmu mimma kuli, dari apa sampean diciptakan? Dari Allah kali. Dari apa? Dari Allah. Semua. Bal yang juril insanu mimma kuli, kok mimma yang keluar dari tulang sulbi dan tulang rusuk. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah bisa menghidupkan, berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Bisa mengembalikan orang-orang yang mati. Mudah sekali. Innahu ala raj'ihi laqadir. Mati manusia, apa yang dibawa? Bukan anak dan bukan istri, bukan juga harta. Yang dibawa adalah amal yang bisa menemani amal soleh. Ketika ditanam di kubur, yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair, pada saat orang dikubur, innallaha yab'atsu man fil kubur. Sungguhnya Allah yab'atsu man, berhak membangkitkan orang yang ada di dalam. Jadi ketika ditanam, Allah bangkitkan. Satu hari yang mati berapa?
Banyak kan ya kan? Gimana itu tentang masalah pembangkitannya? Gimana caranya? Surat yang lain. Di surat yang lain, ma khalqukum wala ba'tsukum. Ma khalqukum, Allah tidak menciptakan kamu, wala ba'tsukum, dan tidak membangkitkan kamu, illa kanafsi wa, hanya seperti satu orang saja, walaupun satu hari matinya sama bareng 1 M. Hanya seperti satu orang saja. Seperti itu. Jangan aneh. Ini Allah kuasa. Kita yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Kemudian ditampakkan itu binatang-binatang yang tidak pernah tahu. Ya, sarair, binatang yang rahasia. Kita pun ya paling-paling ya yang tahu cuman ya ular saja akrab kan ya, tapi yang lainnya ya kan yang kita tahu ada jengking, ular saja ular akrab, tapi binatang yang lainnya yang kita tidak tahu. Yauma tublas sarair pamalahu min quwwati wala nasir. Ketika orang-orang yang ada dalam kubur melihat binatang-binatang yang baru dia lihat, binatang apa ini ya kan? Pamalahu min quwwati wala. Pamalahu min quwwati, tidak ada kekuatan, tidak berdaya. Kayaknya lemas semua kan ya, loyo di dalam kubur itu. Akhirnya dibantai sampai hari kiamat. Wala nasir, tidak seorang pun yang bisa menolong. Hah? Apakah cukup jika orang mati cuma hanya ditahlilin? Apakah cukup jika orang mati hanya dibacain Al-Quran? Apakah cukup? Makanya di mahsyar nanti orang-orang munafik mengejar-kejar orang-orang yang beriman yang beramal soleh. Lain. Kalau orang yang taat itu namanya imanul haq ya kan. Yang enggak taat ya kan iman munafik kan gitu. Iman munafik, iman fasik. Makanya iman yang beramal soleh. Amanu wa amilu, beriman yang beramal, tapi banyak beriman tak beramal gitu maksudnya. Jadi beriman tak beramal, mengejar orang yang beriman dan beramal. Kejar. Kemudian tanya, kenapakah kau mengejar aku? Aku mengajarmu untuk mengambil cahayamu. Kalau begitu, kembali saja kamu ke belakang. Carilah cahaya untuk dirimu sendiri. Kenapa? Bukankah aku di dunia bersama-sama denganmu? Benar. Kamu sering sholat, tapi sehari sekali. Ya kan? Kadang-kadang maghrib doang kan ya kan? Sampean setahun sekali. Ya kan itu. Ramadan. Iya. Mending wajib banget. Benar, sampean puasa di bulan Ramadan cuma hanya 2 hari, ya kan? Padahal Iya kan? Kami 1 bulan penuh. Iya. Coba. Benar kau mengeluarkan zakat, tapi infak sunahnya enggak. Ya. Semuanya bersama-sama, tapi hanya sekedar saja. Iya kan. Kalau sholat yang penting sholat. Bukan sholat itu penting. Jika puasa yang penting walaupun 1 hari 2 hari. Yang penting zakat walaupun seliter 2. Ya. Padahal mah belum cukup. Iya. Yang penting pergi haji walaupun
Walaupun Bodoh. walaupun bodoh. Ya. Subhanallah. Yang seharusnya sholat itu penting. Iya kan? Penting sekali. Puasa itu penting. Tapi orang yang beribadah pun sholatnya rajin, puasanya 1 bulan penuh, ngeluarin zakat wajib dan sunnah, pergi haji, tapi itu belum ada jaminan untuk memasuki surga. Belum ada jaminan. Kenapa? Pertama korek, karena koreknya Pelit. Karena pelit ya korek. la yadkhulunal jannah, ya kan? Walau kana abidan, tidak akan masuk, ya kan, ke dalam surga. Karena pelit. Walau kana abidan, walaupun dia ahli ibadah. Kenapa? Korek. Seperti itu. Jadi antara tauhid dengan akhlak itu kan, akidah akhlak itu harus nyambung. Ini akidahnya mentah, akhlaknya enggak. Jadi ibadah itu berhubungan dengan, jadi yang menentukan amalan kita adalah ilmu akhlak. Membahas tentang sifat-sifat mahmudah, terus mazmumah, sifat akhlak baik dan akhlak yang buruk. Ahli ibadah masuk neraka karena keras hati, ya, karena keras hati aja ditolak itu, hatinya keras. Ketika marah, wow, coba tabel ambis dah dipakai, ya kan? Kadang-kadang jangan-jangan di masyarakat kita sendiri yang keluar jalan Allah, ya kan? Banyak selisih paham. Baku hati. Itu jangan-jangan ya keluarnya, ya jangan-jangan ibadahnya keluarnya aja nggak dijamin untuk masuk Islam, nggak ada jaminan. Sebab keras hatinya itu nggak bisa dirubah. Sebab keluar jalan Allah itu Ikhlas. bukan ikhlas, islah diri, ya kan? Kenapa nggak bisa? Kalau tidak bisa merubah, kayak saya, ya kan capek. Kalau kita ibadah sholat, setelah sholat pulang ngopi, rokok, enjoy kan? Puasa siang haus, begitu maghrib hilanglah dahaga dan haus. Malah berlebihan. Tapi huruf fisabilillah, pekerjaan yang pahit. Kalau tidak bisa merubah sifat-sifat kita dari islah diri, sia-sia. Sia-sia. Maunya ketika ada 2 sahabat, bahkan lebih daripada itu, jika ada amalan yang paling baik, saya akan tinggalkan itu keluarga saya untuk berjuang di jalan Allah. Itu sahabat janji. Ketika turun ayat, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ketika turun ini ayat, yang lain berangkat, ya kan, berdakwah, gerombong-gerombong. Ada sahabat yang gak berangkat. Turun lagi ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu qulu ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kenapa sih mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Dulu sampean berkata, jika ada amalan yang paling bagus dari apa yang Allah turunkan itu amalan, mau tinggalkan anak istrimu dan semua apa yang ada di rumahmu, ditinggalkan. Janji dia tuh. Ini sejak zaman Rasulullah keluar seperti ini, bukan seperti itu, ya kan? Nah, ini
Ini jelas asbabun nuzulnya itu tentang masalah khuruj fisabilillah. Seperti itu. Akhirnya jika sampean tidak berangkat juga, kabura maktan ilallahi antakulu malah taf'alu. Allah, kebencian Allah, murka Allah, ya kan lebih jauh, ya kan, dari apa yang kau, ya kan, yang kau sangka. Sepertinya murka Allah itu seperti kita kesundut rokok gitu doang. Ya, yang padahal. Ini kalau dibahas ini, hal adulukum, waduh, acak-acak kan. Panjang sekali. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min ajrin azim. Seperti itu. Terus kemana tadi tuh? Jadi islah diri, ya kan. Makanya yang di surat yang lainnya, di surat di ayat 3-nya, ini surat As-Saff. Iya, As-Saff. Jadi As-Saff itu satu barisan. Jadi satu barisan. Dari 1 sampai 5. Maksudnya satu jamaah. Innallaha yuhibbul. Innallaha yuhibbu. Innallaha yuhibbul ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah kal bunyanin marsus. Itu sebetulnya. Jadi Allah sangat menyintai orang yang beriman yang keluar di jalan Allah dengan diri dan harta. Tapi ketika keluar di dalam satu jamaah itu kal bunyanin marsus, seperti satu bangunan. Maksudnya tidak ada hasud di antara kita. Tidak ada kebencian di antara kita. Lah ini kadang-kadang gara-gara makanan ya kan tendangin, pukulin. Gara-gara ucapan kalau singgung cuma itu jurig itu mah. Seperti bangunan yang tak kokoh, taat kepada amir. Amir tidak boleh, ya kan? Amir tidak boleh memberikan keputusan. Amir tidak ada idealisme untuk berpikir memutuskan sesuatu, tidak ada cara kecuali keputusan jamaah. Ngambil keputusan yang terbanyak. Lah ini siapa si anu. Yang ditunjuk yang gak dipilih sama jamaah. Itu jolim dalam musyawarah. Jolim itu. Ya. Makanya mempelajari dakwah itu dari asal, ya kan. Sejak Rasulullah itu berdakwah, jangan sekarang. Ya kan. Dakwah sekarang kan nggak ada cara. Ya. Nggak tahu so tahu kan gitu. Saya walaupun hanya baru seumur jagung, tapi saya pelajari sejak umur 17 tahun itu dakwah. Ya, sejak umur 17 tahun. Tapi ketika masuk dakwah, apa dia bilang? Benar, lulus pesantren, tapi masih muda katanya dakwahnya. Ya, masih muda. Ya orang-orang udah bulan tahun. Ya kan? Udah awalun. Ya udah awalun gitu, maksudnya saya masih muda katanya. Belum nggak layak kan gitu, nggak layak kan. Nggak jadi masalah. Tapi sampean harus tahu nanti kemurkaan Allah terhadap dirimu lebih jauh apa ya, sia-sia pekerjaanmu. Sebab suujon, ya kan. Saya aja nyari cara untuk, ya kan, mengembangkan tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fisabilillah. Saya berapa puluh tahun nggak ketemu, ya kan? Nggak ketemu, dia gimana caranya, ya kan? Kan tahu-tahu ada jamaah tabligh, ya kan, gotong-gotong kuali itu. Ya kan kompor, ya kan? Ya kan? Kapan saya ikut seperti itu? Kan begitu. Ya kan? Saya tidak ditaskir sebetulnya. Dari muda udah tahu. Ya kan? Dari muda udah tahu. Sebab baru tahu kan gitu. Udah tahu, belum tahu cara. Belum tahu caranya. Tapi ketika saya lihat ya nggak jauh lah waktu itu, cuma hanya masak aja kan. Makannya kan pakai daun, di teras makannya juga. Ya kan. Kalau makan itu banyak orang yang oe kan, orang kampungnya, ya kan. Sial kan ini oe.
Tapi dia makan tabah kan ya, makan godong. Dia kan orang-orang yang seringnya apa gila gitu kan, oi ya kan. Tapi yo jujur aja makan aja, makanya di pakai daun itu, ya kan. Disikut ya. Tapi sekarang ya kan, jemaah seperti itu, jemaah oke, ya kan. Hebat, bangun gitu. Sekarang kan, dakwah kan enak ya kan, sama mobil, sama motor, indah banget dulu, subhanallah, nangis kayaknya. Mujahadahnya bukan main, ya. Lebih daripada mujahadah. Itu ikut di masalah itu sejarahnya abah itu abah Damyati di Kelongok. Jadi kalbunnya marsus. Jadi seperti satu bangunan. Jadi satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Jadi jamaah ini amirnya itu ibarat fondasi. Semua makmur, ya kan, berpijak pada fondasi seperti itu. Ya kan, amir pun ada yang ya kan sesuai dengan arahan, terus sampai ke atas. Itu kalbunnya marsus. Ya kan, yaumatul sarair, mamalahum min quwwati wala nasir. Wasama'i jatir raji. Demi langit yang mengandung air. Langit mengandung air. Atau langit mengandung awan dan awan mengandung air. Wal arijati sod'i, dan bumi mengandung tumbuh-tumbuhan. Apa maksudnya? Kuturunkan air dari langit. Kuturunkan hujan, kusiram bumi dengan air hujan. Kutumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya kan? Kumatangkan buahnya, ya kan? Agar supaya manusia makan dari buahnya, agar supaya dia mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri segala apa yang kita punya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari rezeki. Di dalam Tanfil Kawal, la yamuta lan aku nafyin wa nasbin wastiqbalin. Huruf nafi nasbin wastiqbalin. La yamuta, tidak akan mati ahadun, seorang pun, hatta istakmala rizkuhu, sehingga sempurna itu rezeki. Sempurna. Kalau masih sempurna nggak bakal mati. Sehingga sempurna itu rezekinya, barulah mati. Sempurna habis gitu. Padahal biasanya orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu mensyukuri nikmat cuma hanya bilang alhamdulillah, cuma sekedar itu ucapan. Yang padahal kan ada 3 cara, dengan ucapan, ya kan, dengan perbuatan, pekerjaan. Ya ucapan alhamdulillah sedikit atau banyak. Yang kemudian ikhlas dalam menerima sedikit atau banyak. Yang ketiga itu dengan penerbangan. Apa yang diperintahkan harus. Wa ma umiru illa liya'budullah. Agar supaya beribadah kepada sampai kapan? Hatta ya'tiyakan sampai mati. Atau hatta atana ya. Ada 2. Kalau hatta ya dia kali yakin, sehingga datang keyakinan kepadamu. Ini di mana majaz? Maksudnya sehingga datang ajal kepadamu. Bab kullu nafsin za'iqatul, yakin kan gitu. Pasti manusia yang bernyawa itu akan mati. Jadi wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakan, sampai datang kematian.
Itu waktu beribadah sampai datang kematian. Dan mencari ilmu pun minal mahdi dari ayunan sampai ke lubang lah. Orang majlis sebulan sekali ya kan. Majlis taklim sebulan sekali. Nggak datang lagi. Terus nggak sholat lagi ngajinya ya. Cuma gunjing. Lebih parah itu. Lebih parah ya kan. Yang pada kan setiap hari, bila kan setiap hari. Banyak yang kaum ibu itu ya kan, hanya sebulan sekali. Tapi kedengarannya berlomba-lomba dalam berkelompok-kelompok. Ini menyalahkan yang ini menyalahkan yang subhanallah. Jadi seperti itu. Jadi dalam pengajian itu tidak ada istilah islah diri. Ya kan? Islah diri nggak ada. Cuma hanya sekedar hadir di tempat-tempat majelis taklim. Sekedar menggugurkan. Ya, sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi yang sebetulnya, makanya datang ke majelis taklim, diamalkan maupun tidak diamalkan, Allah itu berikan. Ya kan? Allah berikan. Tapi ada tapinya. Terus dia datang terus, ya kan, sampai setan keluar dari diri. Kalau setan itu udah keluar kena dari mendengarkan pengajian, akhirnya dia taat kepada maksudnya. Itu fadilah seperti itu. Tapi pada hakikatnya nanti kalau lama-lama kemudian masih tidak mengamalkan ilmu, ya kan? Nah, apa? Dilaknat juga. Itu berarti apa? Mendustakan, ya kan? Berdusta, tidak menerima pahala kebenaran. Ngaji tapi tidak menerima pahala kebenaran. Ya kan? Terus ngaji walaupun nggak diamal, ya kan? Kata Rasulullah, sampai keluar setan itu dari jasadmu, sampai keluar. Jika sudah keluar, barulah dia mau ibadah. Kita taskil terus, nggak mau datang lagi, nggak mau. Dengan cara apa? Ya kan? Dengan cara apa? Berbagai macam cara. Kita harus bisa, ya kan? Korban. Iya, berkorban. Barulah dia mau. Iya. Kalau kita, keluar iyo ke dakwah iyo, siapa yang mau? Dakwah pahit. Apalagi jauh lah, itu supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjanji, ya, jika kau taat kepadaku, aku berikan nikmat surga. Jika kau tidak, ya kan, aku akan melaknat, ya kan, akan menyiksa nanti. Tapi kenapa manusia itu dianggapnya? Ya kan? Jadi ini jelas-jelasan, ya kan, nantang. Jadi jelas-jelas maksiat kepada Allah Subhanahu. Nantang. Yauma tublas sarair. Was sama'i jati ra'yi wal ardi jati sadi. Innahu laqaulun faslun. Innahu laqaulun pas. Sesungguhnya Al-Qur'an itu firman Allah, pemisah antara yang hak dan yang batil. Sholat itu hak, puasa itu hak, ya kan? Tidak sholat itu batil, tidak puasa itu batil, tidak zakat itu batil. Innahu laqaulun pas. Sesungguhnya Al-Quran itu firman Allah, ya kan? Memisahkan antara yang hak dan yang paslun, pemisah. Terus innahu laqaulun faslu wa ma huwa bil hal wa ma huwa bukan wa ma huwa bil hajr, bukan sendah gurau, ya kan? Al-Quran itu bukanlah sendah gurau. Innahum yakiduna kaida, innahum yakiduna
Kaidah sesungguhnya orang-orang yang munafik itu bersiasat, ya kan? Mempunyai siasat yang buruk, ya kan? Oh katanya gampang dosa mah katanya. Iya, siasatnya kan. Ntar nggak sholat nih. Gampang ya ntar kan, ntar aja ya kan, masih muda ya. Tahu mati ya kan. Enggak, kadang-kadang yang nantangnya gitu lah, gampang dosa mah dengan baca istighfar juga hilang ya. Kan gitu. Jadi mempunyai siasat yang buruk yang jatuh. Siasat. Wa akidu kaidah. Dijawab oleh Allah, aku Tuhanmu, ya kan? Lebih pandai siasat, ya kan? Untuk manusia yang durhaka, lebih pandai. Ya kan? Nggak bisa dibohongi Allah itu. Ya kan? Padahal kan Allah lebih jitu siasatnya untuk itu hamba-hambanya yang yang banyak siasat. wakilu kaida pamahilil kafirina ambilhum pamahilil kafirin, tunggulah orang-orang yang ingkar kepada Allah. Pamahilil kafira an hilhum ruwaida, mereka sekarang sedang menunggu. Apa yang ditunggu? Neraka. Kematian. Kematian. Mereka sedang menunggu kematian. Jadi mereka itu nggak lupa. Kematian itu lupa. Ya menghadapi kematian mereka itu lupa. Kalau orang beriman yang beramal soleh, ya kan. Ingat mati terus. Kalau kita mati, apalagi udah bisa beli, kita mati di mana nantinya kan gitu. Pengennya kan mati sedang keluar kan gitu. Pengennya matinya sedang keluar seperti itu. Makanya ya jika kita mati baik dalam keadaan keluar maupun kita tetap kuatkan, ya kan? Kuatkan, tingkatkan dakwah kita, ya kan? Untuk meningkatkan dakwah kita harus berkorban lebih banyak lagi. Siapa ya? Ya, la rohata ba'da tidak ada istirahat setelah ya kan isap 3. Ambil lagi takaja. Ya kan? Jika ada takaja, siap-siap. Apalagi niat sendiri, ya kan? Insyaallah saya juga 2 bulan lagi akan berangkat, ya kan? Berangkat habis panen berangkat ya 4 bulan insyaallah. Saya mohon doanya. Ada persiapan ya. Jadi ada persiapan. Dalam kaki Pak. Nah, Dalam kaki Pak bilang. Apa aja? roda atau pakai roda. Ya. Sama, jadi setiap jamaah itu ya harus mempunyai perhitungan sendiri. Kita udah mempunyai perhitungan sendiri. Ya kan nantinya ketika ditahsil ya emang saya udah siap. Jadi keluarnya kita itu bukan tahsilan, tapi udah ada rencana. Habis ini udah siapin. Iya. Seperti itu. Itu yang lebih baik. Kalau tahsilan mah terbiasa. Kalau tahsilan mah kan orang yang nggak ada niat untuk keluar lagi. Tapi yang baik mah. Tapi ketika dakwah Rasulullah, kalau ada takaja, ya kan? Takaja itu sebetulnya kan tidak seperti di sini. Jadi ketika zaman Rasulullah, jadi kalau ini kita niat, lain dengan takaja. Takaja itu udah dipersiapkan uangnya untuk keluarnya, untuk keluarganya. Jadi ada tim pada zaman Rasulullah, ada tim Ansor dan tim Muhajirin. Diberikan satu tempat ladang yang luas, kerja, tanam gandum, korma, hasilnya semakin dijual, sebagian buat dijual untuk membiayai orang-orang yang keluar ya kan dalam takaza. Itu. Jadi udah dipersiapin memang. Iya, makanya dengan begitu cepat Islam semakin banyak berkembang. Kalau kita takajanya, takaja. Malah kadang-kadang yang diambil kan. Takaja itu uangnya dari Arab. Iya, dari cuman kalau perorangan nggak bisa, tapi dari hasil kerja. Iya, dari hasil kerja orang-orang dakwah nih, orang dakwah nih. Ya 10 orang. Garap itu hasilnya itu ditaruh Di Baitul Mal. di Baitul Mal. Apabila ada takaja nih, halaqah kita. Baitul Mal. Apa 40 hari sekian, tak pakai gitu.
Yang mau keluar 3 hari, sekian rumahnya. Itu dakwah Rasulullah. Saya sudah pelajari dari dulu, ya kan? Makanya dakwah Rasulullah. Cuma hanya 12 tahun, ya kan? Sampai Bizantium. Kita 12 tahun sampai apa? Makannya doang. Ya, Masya Allah, sampai ke Bizantium. Dari Bizantium terus ke seluruh penjuru dunia. Makanya tidak ada akan Madinatul Munawwarah kalau tidak ada Makkatul Mukarramah. Tidak akan ada Baghdad kecuali tidak apa kalau tidak ada Madinatul Munawwarah. Tidak akan ada Cordoba kalau tidak ada Baghdad. Begitu juga Bizantium. Ini dakwahnya Rasulullah dan dakwahnya para sahabat. Sahabat sampai ke Bizantium. Rasulullah cuma hanya nyampe Baghdad saja. Rasulullah cuma hanya sampai Baghdad. Sahabat sampai Bizantium, melanjutkan ke seluruh dunia, itu sahabat. Kalau kita negeri jauh aja udah tuntang teng ya kan, dua negeri jauh ya kan, dihargai dan dihormati di markas ya kan. Tapi ulama masih muda, ulama itu kerjaannya ya banyak anaknya di rumah ya kan, anaknya banyak, pekerjaannya siapa yang handle ya kan ya. Sebab ulama itu warasatul anbiya, tingkatannya nomor 2 dari Nabi, daripada orang-orang berdakwah. Hah? Kau ikut dakwah, pahalanya sangat besar, matinya sahih. Dari siapa? Dari siapa? Ulama. Nah, apalagi ulama yang ikut dakwah, coba. Wah, 2 kali lipat. Wa yattahidamikum syuhada, agar supaya yang kan dicabut nyawa oleh Allah dalam keadaan itu. Makanya Al-Quran indah banget ya. Ini udah apa ini? Ini udah habis ini ayat ini. Mudah-mudahan ya kan, niatkan ya kembali ya kan, baik tak aja maupun niat ya kan, semuanya kita masing-masing ambil bagian. Insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, salahnya dari saya, benarnya dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nih ada jur nih, tanggal 2 nih, hari Rebo kayaknya ya kan. Mudah-mudahan jur yang ada di masing-masing bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena masanya ini kan sedang seperti ini kan gitu. Jika ada masalah kan gagal kan gitu. Mudah-mudahan kita berdoa agar supaya Allah berikan kelancaran, kesuksesan ya apa jur-jur kita yang ada di mana-mana. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kesempurnaan majlis ini marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.